Detik-detik erupsi efusif Gunung Merapi di Sleman, Yogyakarta terekam kamera CCTV pos pengamatan BPPTKG Yogyakarta. Letusan lelehan lava ini terjadi pukul 00.05 waktu Indonesia Barat, Kamis dini hari. Dengan durasi erupsi 102 detik. Dan jarak luncur 1 km ke arah barat daya atau hulu kali Bebeng Magelang. Meski terjadi peningkatan aktivitas vulkanik, BPBD Kabupaten Sleman menyatakan status Gunung Merapi masih bertahan di level 3 siaga. Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya dan meningkatkan kewaspadaan. Sebenarnya ini adalah salah satu peristiwa yang panjang sejak tanggal 5 Januari 2021. Merapi kita ini tahapan erupsinya panjang sampai hari ini. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi saat ini merupakan rangkaian aktivitas fase erupsi efusif yang telah berlangsung sejak Januari 2021 silam. Fase erupsi efusif ini ditandai dengan terjadinya guguran lava pijar serta muntahan awan panas guguran. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Dan pemirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi kebakaran melanda pabrik daur ulang plastik di Desa Buran, Karanganyar, Jawa Tengah. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi pada pabrik plastik diduga karena panel listrik meledak akibat korsleting. Titik api muncul dari ruang panel yang berada di sisi barat. Api yang membesar kemudian merembet ke bangunan sebelahnya. Petugas damkar kesulitan saat melakukan pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran di sebuah pabrik pengolahan plastik. Jadi ini pengolahan dari biji plastik menjadi bahan plastik. Tadi jam 6 dapat laporan, kami meluncur dengan 2 luncuran armada damkar Karanganyar. Ini gimana, Mak, kondisi saat ini? Kondisi saat ini alhamdulillah ini sudah tinggal 30% menuju pendinginan. Setelah ini mungkin api bisa kita kendalikan hingga proses pendinginan. Dan pemirsa, kebakaran melanda sebuah kafe di Kudus, Jawa Tengah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari dalam kafe. Besarnya kobaran api dengan cepat membakar seluruh bangunan yang berlantai 3 di Jalan Lingkar Utara, Desa Pengganjaran, Kudus, Jawa Tengah, Kamis pagi. Api pertama kali diketahui oleh warga yang kebetulan melintas dengan kondisi api sudah membesar. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk memadamkan api karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian dengan mengerahkan 9 unit mobil pemadam dari BPBD Kudus serta pihak swasta. Api diduga berasal dari korsleting listrik di sekitar tempat kasir yang kemudian merambat ke seluruh bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kalau indikasinya dengan kecepatan rambatan api, rambatan kebakaran ini, itu dugaannya memang dari korsleting listrik. Karena dia ngomong bahwa saya off pada posisi di antara jam 10 total. Dan penghuni ada di sini. Sementara itu, imbas dari kebakaran, pemirsa, kondisi lalu lintas di ruas Jalan Lingkar Utara, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sempat terjadi kepadatan. Hah? Tapi ini aku untuk nyemprotin, tapi untuk video amatir barusan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Keluarga Vina menentang pernyataan pihak Saka Tatal yang menyebut tewasnya Vina akibat kecelakaan. Pihak keluarga meyakini peristiwa yang menimpa korban merupakan kasus pembunuhan. Keluarga Vina buka suara terkait kisruh kasus kematian Vina Eki, terutama pasca upaya hukum yang ditempuh mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal yang mengajukan peninjauan kembali atau PK. Menurut Marliana, kakak Vina, pihak keluarga menghormati proses hukum yang berlangsung. Namun pihak keluarga tetap meyakini bahwa Vina dan Eki tewas akibat pembunuhan, bukan kecelakaan. Pihaknya meyakini Vina dibunuh karena korban meninggal dunia dengan sejumlah luka tak wajar yang merujuk pada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Semuanya menduga ini kecelakaan. Kalau dari keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Kalau bukti sih saya nggak ada ya. Cuman dari luka-luka yang adik saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Keluarga berharap kasus pembunuhan Vina dapat segera terungkap dan jika para terpidana saat ini terbukti tidak bersalah agar dapat dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Dan selain Saka Tatal, pemirsa, salah satu narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Rivaldi, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Hal ini disampaikan tim kuasa hukum terpidana Rivaldi. Kuasa hukum Rivaldi, salah satu tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Rivaldi merupakan terpidana yang dihukum seumur hidup. Dalam pengajuan peninjauan kembali, tim kuasa hukum terpidana meyakini bahwa Rivaldi bukan merupakan tersangka. Untuk pengajuan PK-nya Rivaldi sudah kami siapkan, lebih kepada penamaan ya, dalam artian dari awal kita sidang, dari eksepsi, pembelaan dan segala macam, banding maupun kasasi, kami tetap pada pedoman bahwa Rivaldi tidak bisa disangkutkan dalam kasus Vina. Kenapa? Karena dalam BAP yang diberikan oleh Rudiana maupun saksi mahkota yang 6 lainnya itu selalu menyebutkan nama Andika. Rivaldi bukanlah Andika. Pada saat persidangan awal itu kan selalu semuanya mengikuti BAP. Berarti kalau semuanya beralasan dari BAP bahwa si Rivaldi bukanlah Andika. Tim kuasa hukum Rivaldi juga akan mengajukan bukti baru terkait penyamaan nama dari Rivaldi dengan Andika. Rencananya pengajuan PK Rivaldi di Pengadilan Negeri Kota Cirebon akan dilakukan dalam waktu dekat. Kuasa hukum yakin bahwa Rivaldi tidak ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam dialog program Rakyat Bersuara, LPSK menyampaikan hasil penelaahan terpidana kasus Vina. LPSK menyebut Saka Tatal dan terpidana lainnya diduga menerima penyiksaan. Seperti apa ya, kami memang mendapatkan dari beberapa informasi ya. Kalau kami kan menelaah itu banyak yang kami temui ya. Ada kami temui juga pihak Polda, kemudian Irwasum, kemudian para terpidana, lalu kemudian juga beberapa saksi yang lain. Seperti yang contohnya seperti Saka Tatal ya. Saka Tatal sudah menyampaikan misalnya di media juga dia sudah sebut ada beberapa tindakan-tindakan yang dia terima ya, dari mulai pemukulan, kemudian injak, kemudian strum dan sebagainya. Itu salah satu bentuk daripada penyiksaan sebenarnya, karena itu dilakukan pada saat proses pengambilan informasi atau keterangan dan itu dilakukan oleh penegak hukum. Itu satu. Kemudian yang lainnya selain Saka Tatal? Sebenarnya yang lainnya mirip-mirip, Mas. Yang lain juga mengalami penyiksaan ya, indikasi, dugaan sekali lagi yang sama. Ya, dugaan penyiksaan. Seperti Aldi misalnya, Aldi itu kan sempat dikembalikan dari dikeluarkan dari kepolisian ya, dikembalikan ke keluarganya dan kemudian melaporkan juga ke pihak kepolisian berkaitan dengan adanya tindakan penganiayaan dan penyiksaan tersebut. Sebentar, saya tanya Bu. Oke, Adi mengakui bahwa Aldi ya mengakui bahwa dia kan sempat melaporkan, Mas. Jadi ini Ade ya, tapi ini posisinya Ade ini
tidak menyampaikan perlindungan ke LPSK ya Mas ya, ini di luar dari hal tersebut, karena ini juga sudah ada di media, kita sudah dengar bahwa dia sempat melaporkan itu ke pihak kepolisian, dan kemudian kan kepolisian juga sudah menggelar propam ya Mas, sudah ada proses etik berkaitan dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh selama proses penyidikan di penyiksaan yang dikatakan LPSK tadi dialami oleh seluruh terpidana kasus Vina. Dari penelaahan yang kita peroleh, ya. Seluruh terpidana mengalami penyiksaan. Ya. Kalau penyiksaan seperti apa ya, kami memang mendapatkan dari beberapa informasi ya. Kalau kami kan menelaah itu. Dan pemirsa, akhirnya secara eksklusif ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, bercerita kepada Abraham Silaban terkait kasus kematian Vina dan Eki. Silaban, upaya kami untuk berkomunikasi, mencari dan bertemu dengan Ibtu Rudiana berbuah positif. Gayung bersambut, saya berdiri bersama dengan Ibtu Rudiana, Kapolsek Kapetakan, yang merupakan ayah korban Muhammad Rizky Rudiana. Siap. Dan juga penasihat hukumnya ada Bung Pitra Ramadan. Terima kasih ya Pak Rudiana, terima kasih Bung Pitra sudah pada akhirnya membuka komunikasi dengan kami, dan pada akhirnya bersama-sama dengan saya Abraham Silaban untuk berbicara di momen ini begitu. Dan hari ini di momen ini kami akan nyekar ya Pak ya. Betul. Kita akan nyekar ke makam Muhammad Rizky Rudiana, almarhum Eki. Pak Rudiana, kita boleh lihat ya langsung ya makamnya ya. Wawancara ini memang pada akhirnya dipilih untuk di TPU Jatiwangi ini. Karena apa Pak? Bisa cerita sedikit Pak? Baik, terima kasih tentunya kepada Bang Abraham. Semuanya tentunya karena petunjuk Allah. Ya Allah, di mana saya sekarang mendapat dukungan dari Bang Pitra juga Bu Elsa secara sukarela mendampingi saya, dan juga alhamdulillah Bang Abraham yang bisa untuk komunikasi buat saya. Tentunya saya menyampaikan sekelumit atau mungkin yang selama ini menjadi pemberitaan-pemberitaan. Mudah-mudahan dengan temu Bang Abraham semuanya akan memahami apa yang saya rasakan. Tapi kita lihat dulu ya Pak ya makamnya. Siap. Kita nyekar dulu ya Bung Pitra. Ini pertama kali kesini juga Bung Pitra ya? Iya, baru pertama. Ini baru pertama karena kami dengar juga baru ditunjuk sebagai penasihat hukumnya ya, sebagai ayah korban. Sebagai ayah korban. Ya sobat, saya Abraham Silaban bersama dengan Pak Rudiana akan melihat makam Eki, nyekar bersama di sini. Boleh. Ini dia. Di sini. Ini makamnya ya Pak ya. Muhammad Rizky bin Rudiana. Lahir di Bandung. 11 Juli 2000 ya. 11 Juli 2000 artinya waktu peristiwa itu tanggal 27 bulan 8 2016 mengembuskan napas terakhirnya usia 16 tahun. 16 tahun. Pak, kami dengar nih Pak Rudiana. Pak Rudiana disebutkan jarang datang ke makam ini, jarang nyekar dan lain sebagainya. Bisa cerita kepada kami, betul nggak itu? Terima kasih, saya luruskan. Saya hampir seminggu sekali, bahkan mungkin seminggu 2 kali, pasti jarang seperti kesini. Namun saya tidak pernah publikasikan. Tentunya itu sebagai orang tua, rasa sayang pada anak untuk mendoakan mudah-mudahan almarhum anak kami bisa tenang di alam sana. Ini ada bawa ini ya Pak ya? Siap. Ada bawa mawar, ada bawa bunga. Nah, silakan Pak kalau mau nyekar Pak. Ya, Bung Pitra juga.
adikku Muhammad Rizky Rudiana. Tenanglah kau di sisi Yang Maha Kuasa. Ayahmu di sini sudah hadir menemuimu. Dan saya, penasehat yang menjadi pembela keadilan bagimu, akan berjuang untuk memberikan rasa keadilan bagi dirimu dan keluargamu dan ayahmu. Tenanglah kau. Ayahmu tahu betapa sakitnya yang kau alami selama hidup. Ayahmu begitu berjuang untukmu, mencari keadilan untukmu. Sangat terpukul atas kehilanganmu. Muhammad Rizky Rudiana, adikku, tenanglah kau. Ikhlaskanlah atas kepergian ini. Dan kami akan berjuang untukmu sampai akhir hayat keluarga kami. Pak Rudiana, ada yang disampaikan, Pak? Baik. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya Muhammad Rizky ditenangkan di alam sana. Saya selalu mudahkan. Mudah-mudahan perjuangan saya sebagai orang tua almarhum dalam menegakkan keadilan menjadi yang terbaik dan juga membuahkan hasil, dan mudah-mudahan anak saya diampuni segala dosa-dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas atas semua yang harus kami alami dan harus kami terima. Aiki, tenang ya. Mbak sudah 8 tahun ditinggal Aiki. Mbak terus berjuang mencari keadilan buat Aiki. Tenang di sana ya. Tenang di sana. Ya Allah. Tenang di sana Aiki. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ampuni anak hamba ya Allah. Tenangkanlah di alam sana ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ya Allah. Ya Allah. Dan pemirsa, kita akan kembali membahas kelanjutan kasus Vina dan Eki bersama dengan kuasa hukum dari Sakatatal Titin Prialianti. Selamat sore Bu Titin, apa kabar? Selamat sore Mbak, baik Mbak. Baik, Bu Titin, tadi kita saksikan sama-sama ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana akhirnya bersuara ataupun buka suara terkait kasus ini. Tanggapan dari pihak Anda seperti apa? Aduh Mbak, kalau masalah itu kan saya nggak mau menanggapi Mbak. Karena saya juga turut berduka cita atas meninggalnya Eki dan Vina. Tetapi kalau misalnya saya menanggapi apa yang tadi terlihat di layar kan saya juga nggak berani Mbak. Karena yang saya bicarakan kan apa yang saya terima di fakta persidangan. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa menanggapi apa yang melihat tayangan tadi. Tapi paling tidak saya juga turut berduka cita gitu Mbak. Baik, Bu Titin, terkait novum ataupun bukti baru yang pihak Anda sudah sampaikan di sidang peninjauan kembali. Bagaimana ini bisa meyakini majelis hakim bahwa tewasnya Vina dan Eki betul-betul karena kecelakaan bukan pembunuhan? Sementara pihak keluarga korban masih meyakini ini merupakan peristiwa pembunuhan. Saya hadir di sidang sejak 2016 sampai 2017 Pak. Pada saat peristiwa digelar karena saya pegang perkara Sakatatal anak, juga pegang perkaranya Sudirman. Jadi dari novum yang saya sampaikan, yang tim sampaikan, itu 5 itu diantaranya menjelaskan secara visual. Novum pertama sampai ketiga itu kondisi korban ketika berada di rumah sakit.
visualnya kelihatan darah keluar dari mana, bagian mana yang terluka. Kalau misalnya dalam dakwaan dan tuntutan sampai keputusan itu sebab kematian korban karena luka tusukan di dada dan di perut, dalam visual itu dari 1 sampai 3 novum tidak ada luka tusuk di perut maupun di dada. Kemudian kalau ada pemerkosaan dari novum 1 sampai 3 ada salah satu yang memperlihatkan kondisi korban perempuan dalam kondisi mohon maaf menggunakan pakaian dalam yang rapih. Artinya kalau itu korban pemerkosaan tidak mungkin kondisinya mulus seperti itu. Begitu Mbak. Oke, baik. Bu Titin dan juga pemirsa, kita tahan dulu dialognya, kita saksikan sama-sama dalam persidangan PK kemarin. Kami sudah mendengar bukti yang dihadirkan ada 10 dan berikut merupakan 10 bukti yang dihadirkan pihak Saka Tatal. Dalam sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Saka Tatal mengajukan 10 bukti baru. Hal itu dibacakan oleh kuasa hukum Saka Tatal di hadapan majelis hakim. Pertama, tidak ada luka tusuk yang ditemukan pada jasad Eki. Kedua, luka di wajah Vina dilakukan oleh Andi yang merupakan buronan fiktif. Bukti ketiga, hasil visum Vina menunjukkan adanya pendarahan di hidung yang diduga akibat kecelakaan. Keempat, ditemukan serpihan daging di baut tiang penopang lampu jalan di TKP. Kelima, terdapat goresan di motor milik Eki pada bagian kanan yang sesuai dengan luka Vina dan Eki di bagian kanan. Keenam, kesaksian Liga Akbar yang mengakui kebohongannya di program Rakyat Bersuara iNews TV. Ketujuh, keterangan Kapolri mengatakan penyidikan kasus Vina tidak berdasarkan scientific crime investigation. Bukti ke-8, adanya keterangan dari Dedi Mulyadi bahwa adanya saksi yang tidak diperiksa oleh polisi, yaitu anak dari RT Abdul Pasren. Bukti ke-9, keterangan yang diberikan Saka Tatal dalam kondisi di bawah tekanan dan penyiksaan. Hakim diminta tolak keterangan Saka Tatal karena Saka adalah korban penyiksaan. Terakhir, penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat dan dibatalkannya status tersangka Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. 10 bukti pamungkas yang diajukan Saka Tatal diharapkan bisa memuluskan langkah Saka Tatal memulihkan nama baiknya. Pihak kuasa hukum juga meyakini Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal sekaligus memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Baik, saya kembali berbincang dengan Bu Titin Aprilianti, kuasa hukum dari Saka Tatal. Bu Titin, dari 10 bukti pamungkas yang dihadirkan pihak Anda, mana yang sama sekali belum pernah terbuka di persidangan 2016? Sebetulnya dari yang yang disampaikan di dalam novum itu memang tidak pernah terbuka, Mbak. Seluruhnya? Tapi namanya baut, adanya daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU sebetulnya sudah pernah disampaikan dalam sidang ketika sidang 5 terdakwa. Saat itu anggota dari kepolisian menyatakan ada daging yang tertinggal di baut tiang PJU. Kemudian ada goresan di median jalan yang panjangnya 20 sampai 30 meter, 30 cm. Sebetulnya itu sudah pernah disampaikan, tetapi secara visual itu tidak pernah diperlihatkan. Visual itu baru saya dapatkan 2 bulan yang lalu. Jadi secara visual tidak pernah, tetapi dalam keterangan verbal sudah pernah disampaikan, tetapi nampaknya diabaikan oleh majelis hakim. Gitu, Oke, yang memiliki foto baut dengan daging ini berarti hanya penyidik pada saat itu, Bu Titin? Karena kan di situ kalau ngelihat foto-foto yang beredar waktu itu, Mbak, kan banyak juga yang nonton. Jadi kemungkinan ada juga karena kan ketika mayat satunya sudah meninggal, satunya masih, itu kan kondisinya sudah ramai. Karena di Cirebon sih kan foto-foto pada saat di jalan raya itu beredar dan banyak orang. Gitu. Jadi mungkin penyidik punya, mungkin juga yang lain juga punya. Karena kan ketika di foto-foto kalau orang sedang ada foto-foto mereka kadang-kadang ikutan, Mbak. Jadi mungkin sebenarnya juga ada yang tahu, tapi kan tidak pernah
paham itu sebetulnya menjadikan barang bukti atau novum kami gitu pada akhirnya. Oke, selain bukti visual baut dengan daging yang tersangkut ini yang menjadi bukti yang sangat krusial yang baru terbuka sekarang, apa saja mungkin kurangnya bukti visual di persidangan tahun 2016 sehingga majelis hakim menganggap ini merupakan pembunuhan bukan kecelakaan, Bu Titin? Sepertinya banyak, Mbak. Sepertinya banyak visual-visual yang tidak ditampilkan. Jangankan visual, Pak, pakaian korban perempuan juga tidak dihadirkan di dalam persidangan. Oke. Jadi kan saya melihat kelemahan-kelemahannya itu. Kalau misalnya betul dulu ada pemerkosaan, kan seharusnya ada pakaian dalam atau pakaian korban yang disajikan di persidangan. Tetapi memang pakaian perempuan itu tidak dihadirkan di persidangan, Mbak. Oke, baik. Bu Titin, selain 10 novum yang sudah disampaikan pihak Anda, siapa nanti saksi yang akan dihadirkan untuk bisa memperkuat bukti baru ini? Kalau saksi tentu saja ada beberapa saksi ahli yang kita sudah meminta kehadirannya, tetapi ada yang sudah konfirmasi, ada yang belum, Mbak. Kemudian saksi-saksi lain yang mungkin kita ada hadirkan, tetapi saya juga tidak bisa menyebutkan siapa saksi yang dihadirkan, dan itu tidak termasuk dalam daftar yang sudah disampaikan di pengadilan. Baik, Bu Titin, kita sama-sama nantikan kelanjutan dari sidang peninjauan kembali sengketa natal pada Jumat esok. Semoga kasus ini terbuka secara terang benderang. Terima kasih banyak Bu Titin Aprilianti telah bergabung di Aini Sore. Sehat selalu. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gregorius Ronald Tanur, anak politikus yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya, divonis bebas. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan seluruh dakwaan yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak terbukti. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, divonis bebas. Dalam amar putusan, majelis hakim yang diketuai oleh Erin Tuadamanik membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan. Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga ke 1 pasal 359 KUHP dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Selamat sore, Pak Harli, apa kabar? Kabar baik, selamat sore, Mbak. Baik, Pak Harli, dari tuntutan 12 tahun penjara menjadi vonis bebas, tanggapan pihak kejaksaan seperti apa? Nah, kami melihat bahwa putusan ini tentu sangat tidak beralasan dan tidak berdasar. Kenapa? Yang pertama, bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan perkara ini dan apa yang sudah diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, yang kedua, kalau kita lihat bahwa jaksa penuntut umum dalam perkara ini telah mendakwakan terhadap terdakwa dengan beberapa pasal pidana yang boleh dikatakan berlapis, ya. Nah, kalau kita lihat hukumnya bahwa hakim dalam mengadili dan memeriksa satu perkara didasarkan pada surat dakwaan. Surat dakwaan tentu disusun berdasarkan berkas perkara. Nah, tetapi hakim seharusnya dari fakta-fakta yang ada dalam proses persidangan bisa menggunakan salah satu pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang sangat berlapis itu. Nah, tetapi kan kita lihat bahwa putusannya justru menyatakan baik dakwaan pembunuhan, dakwaan penganiayaan berat, dakwaan kelalaian dan seterusnya justru diabaikan dan dinyatakan bebas. Nah, sehingga kami merasa bahwa putusan ini sangat tidak beralasan dan tidak berdasar. Baik, Pak Harli, pertimbangan dari majelis hakim. Yang pertama ini karena tidak ada saksi di lokasi, dan kemudian yang kedua karena korban dinyatakan meninggal karena alkohol. Menurut Anda ada yang janggal dari pertimbangan hakim ini?
Nah, disinilah hakim hanya melihat dari satu sisi, ya. Seharusnya hakim harus melihat ini secara holistik, secara komprehensif dari semua fakta yang ada dalam berkas perkara dan telah terungkap dalam selama proses persidangan itu. Nah, misalnya apa? CCTV yang ada itu memberikan bukti yang lebih terang bahwa terhadap korban ada bukti bahwa korban terlindas oleh mobil. Iya. Nah, yang kedua ada bukti visum et repertum yang menyatakan bahwa korban kematiannya karena ada luka di sana. Nah, sehingga jika misalnya hakim hanya melihat dari sisi bahwa tidak ada saksi yang langsung melihat atau karena pengaruh alkohol, saya kira ini kurang tepat. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara logika hukumnya dan fakta-fakta yang ada, bahwa pada saat kejadian ini kan antara korban dengan terdakwa itu berada pada waktu dan ruang yang sama. Iya. Kemudian ada fakta yang menyatakan percekcokan antara pelaku dan korban. Kemudian korban pelaku melakukan penamparan, ya, atau pemukulan terhadap korban. Nah, termasuk apa yang ditunjukkan oleh CCTV dan visum itu, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat fakta-fakta ini, seharusnya hakim melihat ini harus lebih komprehensif. Dan perlu saya sampaikan, Mbak, bahwa dalam ilmu hukum pidana pembuktian itu ada yang disebut dengan ketting bewis, ya. Jadi pembuktian berantai dia. Jadi kalau misalnya seseorang, ya, dilihat berlumuran darah, misalnya contoh ini, lalu ditemukan parang yang berlumuran darah, lalu ditemukan mayat, katakan misalnya di dalam kamar, itu tidak ada saksi, ya. Tetapi dari sisi ketting bewis ini akan mempersatukan fajel-fajel menjadi satu rangkaian yang utuh, sehingga seharusnya kepada terdakwa ini tidak bebas. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Harli Siregar, Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Mohon maaf sekali waktu kita terbatas sore hari ini, dan publik juga menantikan langkah selanjutnya dari Kejagung terkait vonis bebas yang janggal ini. Terima kasih Pak Harli, salam sehat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Penata busana Wanda Hara alias Irwansyah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan penodaan agama. Ia sebelumnya menggunakan pakaian muslim wanita beserta cadar saat mengikuti kajian seorang ustadz. Usai tertangkap kamera mengenakan pakaian muslim wanita beserta cadar dan duduk di barisan perempuan saat mengikuti kajian Ustadz Hanan Ataki, penata gaya busana Wanda Hara dilaporkan ke Bareskrim Polri. Wanda Hara dilaporkan atas dugaan penistaan atau penodaan agama. Pria dengan nama asli Irwansyah ini dinilai telah mempermainkan ajaran Islam. Selain melaporkan Wanda, pelapor juga mengharapkan teman-teman Wanda yang hadir dalam kajian tersebut agar diperiksa Bareskrim Polri. Secara resmi, mulai hari ini Wanda Hara dan atau alias Irwansyah beserta gengnya dengan turut serta, khususnya ialah terlapor Irwansyah, itu sudah resmi kami laporkan dan laporannya sudah diterima. Pihak penyidik bahwasannya yang hadir, rombongan mereka itu harus turut diperiksa. Karena bisa jadi, kenapa Wanda Hara itu memakai seperti itu? Apakah memang disuruh oleh salah satu artis tersebut? Atau memang keinginan sendiri? Atau seperti apa? Berdasarkan pasal 156A KUHP, siapapun yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia diancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Sebelumnya, video dan foto Wanda menggunakan cadar saat mengikuti kajian viral di media sosial. Usai viral, Wanda meminta maaf melalui akun Instagram pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hara, dari hati yang paling dalam mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini.
Wanda meminta maaf dan mengaku bersalah kepada publik karena telah mengenakan cadar beserta pakaian muslim wanita lengkap. Wanda mengakui akibat ulahnya tersebut masyarakat muslim tersinggung hingga menimbulkan kegaduhan. Sementara itu Ustadz Hanan Attaqi sendiri dalam unggahannya mengatakan tidak mengetahui siapa sosok yang ada di balik cadar tersebut. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gregorius Ronald Tanur, anak politisi yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya, divonis bebas. Pihak keluarga menyatakan kecewa dengan vonis tersebut. Pihak keluarga korban Dini Sera Aprianti di Kampung Gunung Guru Girang, Desa Babakan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mengaku sedih dan kecewa terhadap vonis hakim yang membebaskan Gregorius Ronald Tanur yang telah melakukan penganiayaan hingga tewas kepada salah satu anggota keluarganya. Putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu dinilai tidak adil bagi keluarga, terlebih korban meninggalkan satu anak yang masih kecil. Ya, sangat kecewa, keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sebisa mungkin ya diperjuangkan lagi. Soalnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya, nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah nggak ada, tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya, sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malahan. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Aprianti, divonis bebas. Dalam amar putusan majelis hakim diketuai oleh Erin Tuah Damanik membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam pembunuhan. Tersah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga ke 1 pasal 359 KUHP dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Sementara itu Gregorius Ronald Tanur menyatakan dirinya bersyukur atas putusan hakim tersebut. Komentarnya gimana, Bang? Mana? Sekarang bebas. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan yang buktikan. Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Mendengar putusan dari hakim, jaksa penuntut umum mengaku mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum lanjutan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Hari Tembayung, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengajukan kasasi pasca bebasnya Gregorius Tanur. Rencananya pengajuan kasasi akan dilakukan pada pekan depan. Atas nama terdakwa Gregorius Ronald Tanur yang dalam kemarin Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan putusan pada tanggal 24 Juli 2024 yang menyatakan bahwa terdakwa ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal dalam Kitab Undang-Undang Pidana, yaitu pasal 338 ya, kalau tidak salah ya, 338 ya, yaitu tentang pembunuhan. Nah, di sini banyak teman-teman media yang akan menanyakan mengenai apa sikap kami yang akan kami ambil terkait dengan putusan dari majelis hakim tersebut. Kami nyatakan pada saat ini kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum, yaitu berupa kasasi. Nah, tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Tapi kami langsung menyatakan pada hari ini akan melakukan kasasi, melakukan langkah-langkah tersebut. Tentunya nanti tim jaksa penuntut umum yang akan melakukan
proses administrasi untuk mendaftarkan kasasi kami, sambil nanti 14 hari ke depan kami akan memberikan memori kasasinya. Pemirsa, PB Popsi kembali menggelar turnamen biliar terbuka bertajuk ILEX 9 Ball. Kompetisi yang diikuti puluhan atlet biliar ini menjadi ajang untuk melatih kemampuan bertanding dan memperbaiki posisi ranking nasional. PB Popsi resmi membuka turnamen biliar terbuka bertajuk ILEX 9 Ball di Harsa Billiard Serua Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Turnamen yang berlangsung pada 23 hingga 27 Juli 2024 ini diikuti 128 peserta dari berbagai daerah. Format pertandingan ini terdiri dari 7 race pada babak penyisihan, 8 race pada babak 32 besar, dan 11 race pada partai final dengan total hadiah sebesar Rp134 juta. Bagus sih, sekarang kan pada banyak turnamen, ya semoga bisa juara lah. Turnamen ini adalah supaya biliar ini semakin dikenal oleh masyarakat luas untuk menjadikan biliar ini sebagai selain gaya hidup juga menjadikan biliar ini sebagai olahraga prestasi. Gelaran turnamen ILEX 9 Ball PB Popsi diharapkan dapat memberi dampak positif kepada para atlet biliar Indonesia untuk semakin berkembang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak kasasi KPK terkait mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun. Mahkamah Agung meminta KPK segera mengembalikan aset yang disita berupa uang dan rumah milik Rafael Alun. Mahkamah Agung menolak kasasi KPK terkait mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Rafael merupakan terdakwa kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam amar putusannya, Hakim Sidang Kasasi yang dipimpin Ketua Majelis Dwi Arso Budi Santiarto memerintahkan KPK mengembalikan sejumlah uang dan rumah milik Rafael Alun. Barang bukti uang senilai Rp199.970.000 serta barang bukti TPPU uang senilai Rp19.892.905. Selain itu, barang bukti perkara gratifikasi, yakni 1 bidang tanah dan bangunan rumah di Simpruk Golf Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyoroti putusan Hakim Mahkamah Agung ini dikarenakan KPK meyakini keterangan saksi dan dokumen telah menunjukkan tindakan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, uji coba program makan bergizi gratis digelar secara bertahap di Kota Solo, Jawa Tengah. Salah satunya di Sekolah Dasar Tugu 120, seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 mendapatkan makanan bergizi selama 12 hari. Uji coba program pemberian makan bergizi gratis bagi anak sekolah dilakukan di Kota Solo. Satu di antaranya di SD Tugu 120 Jalan Halilintar, Ketingan, Jebres, Solo, Kamis siang. 213 paket makanan disajikan bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak-anak. Terdiri dari nasi, sayur, lauk hewani dan nabati, buah, serta susu. Diberikan kepada seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Uji coba pemberian makanan bergizi gratis buat anak sekolah. Jumlahnya ada berapa, Ibu? 213. Tujuannya untuk apa, Ibu, dengan pemberian ini, Bu? Ya, pertama untuk menambah gizi anak, yang kedua juga untuk mengedukasi anak-anak bahwa dia sebaiknya makan yang seperti ini karena dia anak-anak masih pada saat masa tumbuh kembang perlu makanan gizi yang seperti ini. Uji coba ini akan berlangsung selama 12 hari ke depan, mulai dari 25 Juli hingga 8 Agustus, yang merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Solo dengan pihak swasta untuk menyediakan makanan bergizi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka juga meninjau uji coba program makan bergizi gratis di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam uji coba di 2 SD, yaitu SD Negeri Sentul 02 dan 03, pemerintah membagikan 3.000 paket makanan bergizi. Menu yang disajikan diantaranya nasi, ayam, sayur, buah, dan susu. Satu paket makan bergizi seharga Rp14.900. Hal ini menampik spekulasi masyarakat bahwa satu paket makan bergizi hanya Rp7.500 saja. Presiden Joko Widodo memastikan suplai kebutuhan air bersih di Ibu Kota Nusantara telah tersedia jelang pindah kantor dan pelaksanaan upacara kemerdekaan di Ibu Kota baru. Pemerintah terus berupaya untuk menyediakan ketersediaan air untuk aktivitas sehari-hari di IKN. Hal ini tidak terlepas juga dari persiapan pelaksanaan upacara HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara. Tes pengaliran air ketiga yang berasal dari instalasi pengolahan air minum atau IPA sepaku menuju reservoir induk IKN yang berada di titik tertinggi. Adapun targetnya, sistem pengaliran air ini dapat beroperasi penuh pada akhir Juli 2024. Sebelumnya, pemerintah berencana akan menggelar upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024. Bahkan, Presiden Jokowi disebut akan berkantor di IKN pada 28 Juli mendatang serta meresmikan infrastruktur jalan tol di sana. Sementara itu, Presiden Jokowi mengaku tidak akan memaksa untuk segera berkantor di IKN dan lebih memilih menunggu semua pembangunan rampung. Saya tetap akan melihat fasilitasnya sudah selesai atau belum, siap atau belum. Yang disampaikan ke saya, akhirnya sudah masuk. Akan melakukan sidang kabinet di sana berarti Pak? Sidang kabinet? Akan melakukan. Sudah memungkinkan Pak? Ya kalau semuanya sudah siap. Sidang kabinet kalau kursinya belum ada gimana? Kamu duduk masa lesehan? Sidang kabinet lesehan. Pak soal asuransi. Semuanya kesiapan, sekali kesiapan di IKN dan kita tidak ingin memaksa-maksa yang nanti akan menurunkan kualitas interior, kualitas bangunan enggak.